Ternyata Roy Suryo bukan ahli forensik, tapi pemanipulasi data. Hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Halo saudaraku Roy Suryo, dengarkan ini baik-baik, kami sudah muak denganmu. Ternyata bukan ilmuwan, bukan forensik, tapi Roy Suryo adalah seorang tukang sulap digital yang menipu publik dengan narasi murahan. Akhirnya topeng itu jatuh juga sahabat ya. Roy Suryo yang selama ini jual tampang ahli forensik digital dengan kumis tipisnya, kini dibongkar sendiri oleh seorang hacker independen yang menguliti semua trik kotornya. Ternyata bukan ilmuwan, bukan forensik, tapi Roy Suryo adalah seorang tukang sulap digital yang menipu publik dengan narasi murahan. Hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Halo saudaraku Roy Suryo, dengarkan ini baik-baik, kami sudah muak denganmu. Beberapa bulan lalu, kami sudah mengujinya dengan alat dan metode kami sendiri. Hasilnya, sama seperti yang disampaikan Polri. Ijazah itu tidak bisa dianalisis secara sah hanya dengan screenshot internet, dan kau memutarbalikkan sains untuk memuaskan egomu. Sekarang kau kembali berulah dengan penelitian abal-abalmu menggunakan error level analysis. Kau pikir kau sedang menunjukkan kebohongan? Tidak, Roy. Yang kau tunjukkan hanyalah ketidaktahuanmu tentang bagaimana digital forensik bekerja. Mari kita bahas tentang ELA. ELA Error Level Analysis adalah metode untuk mendeteksi potensi editan pada gambar dengan cara menganalisis perbedaan tingkat kompresi di setiap area gambar JPEG. Area yang diedit biasanya memiliki tingkat kompresi berbeda dibandingkan area asli. Dengan ELA, kita akan melihat area edit akan tampak lebih terang atau berbeda pada lapisan analisis. Tapi ada satu masalah besar. Jika file gambar sudah diunggah ke media sosial, otomatis dikompresi ulang, resolusi gambar turun atau dipotong cropped, metadata hilang, algoritma kompresi JPEG menambahkan artefak baru di seluruh gambar. Akibatnya, saat ELA dijalankan, seluruh gambar memiliki error level yang seragam karena sudah direkompres oleh server sosmed. Tidak ada referensi asli dari kamera atau scanner untuk dibandingkan. Area edit kecil akan hilang dalam artefak kompresi. Kesalahan fatalmu, Roy, kau menggunakan ELA pada gambar yang sudah diunggah ke sosial media, sampai topi merah ya kan, sebagai bukti. Padahal, hasil perusak yang kau lihat itu bukan bukti pemalsuan, tetapi bukti bahwa file yang kau analisis sudah tidak valid untuk forensik digital. Kesimpulan yang harus publik pahami, bukan berarti ijazah itu palsu. Karena diunggah ke sosmed, gambar terkompresi ulang sehingga analisis ELA menjadi tidak relevan dan tidak dapat membuktikan apapun secara teknis. Jika ingin analisis valid, harus menggunakan file asli dari kamera atau scanner dengan metadata lengkap, bukan hasil download dari sosial media yang sudah hancur kualitasnya. Roy, kami tidak membela Jokowi, kami tidak peduli dengan politik Jokowi, politikmu, atau panggung kalian. Kami hanya membantu Anda, Roy Suryo, untuk disadarkan dari kebodohanmu sendiri. Kami hanya peduli pada kebenaran yang bisa diuji secara teknis, dan fakta yang bisa diverifikasi. Kau bermain-main dengan ilmu gadunganmu, menipu publik dengan narasi palsu, sementara masyarakat yang tidak paham teknologi menjadi korban ketakutan dan kebingungan. Jika kau tidak berhenti, kami akan mempublikasikan semua kebodohanmu, baris demi baris, di hadapan publik, agar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan, bersiaplah. Selama ini kita tahu bahwa Roy Suryo bersikeras menyebut dirinya pakar forensik digital. Tapi faktanya, dia tak pernah punya sertifikasi, tidak terdaftar di asosiasi forensik manapun. Dan yang lebih parah, dia bahkan tidak paham prosedur ilmiah dasar dalam digital advance. Dia membuat analisa sepihak, tanpa audit, tanpa peer review, lalu menjualnya ke publik lewat media. Pertanyaannya, apakah ini ketidaktahuan atau memang sudah dirancang untuk menipu? Yang bikin makin jijik kita adalah temuan dari seorang hacker yang membongkar proses manipulatif Roy, baik dari analisa digitalnya maupun seluruh dokumen-dokumen yang digunakan oleh Roy Suryo.
Ini bukan investigasi ilmiah, ini manipulasi digital, ini bukan metode akademik, ini penyesatan publik. Roy tidak berdiri sendiri, sahabat. Narasi jasa palsu yang ia dorong terus-menerus kini sudah berbau konspirasi jahat. Misi Roy Suryo bukan mencari kebenaran, tapi menghancurkan kredibilitas Presiden Jokowi. Meski harus mengorbankan integritas ilmiah, merusak reputasi UGM, bahkan menghina logika publik. Betapa Roy Suryo CS ini betul-betul memberikan pendidikan yang sangat buruk bagi anak bangsa dan generasinya. Pertanyaannya adalah, siapa di belakang Roy Suryo? Kenapa ia begitu gigih membangun kebohongan ini? Dan kenapa ada media tertentu yang terus memberi panggung ke orang yang jelas-jelas menyebarkan kebohongan publik? Sehingga wajar saja kalau hari ini banyak orang yang berpikir bahwa ini konspirasi besar, tidak saja untuk menghancurkan Pak Jokowi, tetapi juga untuk mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Roy pikir publik bisa dikibuli dengan bahasa teknis dan tampang so intelek. Tapi sekarang semua terbongkar. Dia bukan korban, dia adalah operator hoaks. Dan ingat, banyak dari data digital itu bisa jadi alat bukti hukum. Dan tindakan Roy bisa dikualifikasi sebagai manipulasi dokumen. Dan tindakan Roy ini bisa dikualifikasikan sebagai manipulasi dokumen, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan penghasutan publik. Jika hukum ditegakkan, Roy Suryo CS harus siap duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Jadi sangat jelas bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan bukan ahli, bukan pakar, dan bukan pencari kebenaran. Dia hanyalah alat propaganda yang kini tertelanjangi oleh data yang dia sendiri tidak paham. Inilah saatnya publik berkata, cukup beri dia panggung pada pembohong ini. Cukup beri ruang bagi mereka yang mempermainkan intelektualitas demi nafsu politik dan uang. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, sampai pada detik ini saya sangat berharap agar netizen betul-betul berhati-hati mengkonsumsi informasi. Sebab bagaimanapun juga dengan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh orang-orang Roy Suryo CS ini, tentu ini sangat merusak bangsa kita, merusak dunia akademik yang selama ini betul-betul diperjuangkan oleh orang-orang yang berjuang di dalamnya. Karena itu, kesadaran ini harus dibangkitkan terus-menerus, dan kita berupaya keras setegas-tegasnya melawan hoaks yang mereka sebarkan setiap saat. Salam tajam, salam waras. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.